Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, selamat siang. Ya, oke. Gimana kabarnya? Sehat? Lapar? Lapar, oke. Lapar nggak? Lapar, sama. Gitu. Oke, pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep etika bisnis Islam. Oke. Konsep etika bisnis Islam. Ada yang tahu apa sih etika bisnis Islam? Atau bisnis? Wes ngarang po itu. Dalam bahasa Pekalongan kan etok ngarang. Pura-pura kan seperti itu. Apa? Bisnis. Mungkin kalian sering dengar istilah bisnis. Apa? Ada atau mungkin yang sudah menjalankan bisnis? Ya. Seseorang yang menjalankan suatu usaha. Oke, yang lain? Yang lain ada enggak? Seorang yang menjalankan suatu usaha. Yang lain? Mau nek bener tak hadiah wes hadiah permen. Apa? Bisnis. Ya, salah satunya adalah seseorang yang melakukan usaha. Nah, bisnis itu ada yang mengatakan bahwa bisnis itu berasal dari kata business, yaitu sibuk. Orang itu kan dalam menjalankan usaha itu kan sibuk. Nah, kaitannya dalam hal bisnis itu definisinya adalah pembahasannya etika bisnis Islam adalah kerangka kerja nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku bisnis berdasarkan ajaran agama Islam. Jadi kita membahas dalam kaitannya bisnis perspektif Islam, ya kan? Tidak hanya bisnis secara umum, tapi bagaimana membahas bisnis kegiatan orang dalam hal berusaha, berwirausaha, di situ dengan pandangan-pandangan Islam. Tentunya harus diiringi dengan etika-etika menurut agama Islam gitu. Jadi ada etika bisnis Islam. Nah, etika ini bisnis, ini Islam. Nah, intinya itu kita membahas bisnis. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika saat kita mau membahas bisnis, itu juga kita membahas tentang bagaimana bisnis yang beretika. Gitu. Nah, yang beretika yang bagaimana? Ya tentunya sesuai dengan ajaran, anjuran, dan bahkan ajaran Islam. Nah, itu tentunya dalam hal kaitannya pembahasan bisnis, berarti tentunya orang yang menjalankan bisnis di situ menggunakan rambu-rambu atau norma-norma, aturan-aturan agama Islam. Nah, agama Islam tentunya kan setiap agama, tidak hanya Islam saja, agama itu mengajarkan, setiap agama mengajarkan kebaikan. Saya nggak mengatakan semua agama baik. Yang saya katakan adalah setiap agama mengajarkan kebaikan, ya kan? Agama Islam mengajarkan kebaikan, bagaimana cara dia berhubungan dengan manusia, berhubungan sesama makhluk, ya kan? Ada hakul adami, ya kan? Terus juga bahwa setiap manusia itu adalah saudara, ya kan? Ada orang itu ketika saat menjalankan hubungan, menjalankan bisnis itu kan tidak hanya dengan orang Islam saja, tidak dengan orang Muslim saja. Tapi di situ kan juga ada hubungan dengan non-Muslim, entah Konghucu, entah Nasrani, Kristen, dan lain sebagainya. Tapi di situ kan tidak ada rambu-rambu bahwa nggak boleh dengan sesama, tidak boleh dengan selain agama Islam. Itu. Nah, tentunya agama itu, semua agama mengajarkan kebaikan. Andai saja ada orang, ya kan, pemeluk agama-agama tertentu, kok melakukan hal yang tidak senonoh, itu bukan ajaran agamanya, tapi melainkan dari pemeluknya. Gitu. Jadi ketika saat saya dulu sempat ngisi tentang moderasi beragama di kampus Taben, Sekolah Tinggi Agama Buddha di Wonogiri. Ya, saya menyampaikan materi tentang keislaman, tentang toleransi, bahwa dalam perspektif Islam itu juga ada istilah berbaik kepada sesama sesama umat muslim gitu kan. Terus juga ada berbaik kepada
umat non-muslim juga. Jadi di situ tidak pandang bulu. Artinya apa? Kalau ibarat kayak kita berbicara tidak ada alasan untuk menghormati seseorang dari apanya, kita lihat bahwa orang itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala gitu. Lihatnya itu bahwa ini adalah makhluknya Allah taala. Itu enak nanti gitu. Maka ketika saat kita bahas bisnis nantinya, bisnis dalam kaitannya bisnis, kita sering mendengar istilah bisnis. Maka dalam hal menjalankan bisnis tidak hanya menjalankan secara apa adanya, tapi seyogyanya, sebaiknya, bahkan kalau bisa dalam hal menjalankan bisnis itu menggunakan etika-etika. Kita kenal ada akhlak, ada etika, ada moral. Ini etika, akhlak, moral. Ini sama-sama membahas perilaku baik buruk seseorang. Hanya saja kalau akhlak itu parameternya adalah agama. Ya memang etika, moral itu juga terinclude dalam akhlak. Tapi kalau etika itu membahas tentang perilaku baik buruk seseorang, tapi barometernya atau parameternya, tolak ukurnya adalah filsafat, pemikiran, etika. Terus yang ketiga, moral. Moral itu membahas tentang perilaku baik buruk seseorang. Hanya saja tolak ukurnya adalah sosial. Maka penempatan kata itu sesuaikan dengan istilah, sesuai dengan sebutan gitu. Tapi memang mengerucut pada akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah ditugaskan ke bumi untuk menyempurnakan akhlak. Tapi di situ ada turunannya gitu. Maka ketika kita dalam menjalankan bisnis itu penting sekali butuh peranan sebuah etika. Butuh sekali sebuah peranan perilaku yang baik. Maka ketika saat pembahasan seperti itu nanti dalam perspektif Islamnya bagaimana gitu kan. Jadi tidak hanya berdiri pada etika bisnis saja, tapi dalam perspektif Islamnya seperti apa gitu. Maka secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik buruk, mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip moralitas. Nah, prinsip moralitas. Ketika saat orang bisnis itu kan di tengah sosial, di tengah masyarakat. Maka dalam hal ada istilah etika, itu kan berpikir. Kita berpikir bagaimana pola-pola bisnis mengikuti zaman, berdasarkan zaman. Nah, ini kan tentunya harus mengikuti pola-pola zaman atau waktu itu. Maka dalam hal bisnis, bahkan saya sendiri, saya juga pelaku bisnis. Yang saya rasakan, yang saya jalani dalam hal menjalankan bisnis, itu kalau tidak mengindahkan etika, attitude juga, sikap, itu bisnisnya potensi atau riskan terjadinya bangkrut. Ya bagaimanapun juga ketika saat meskipun kita sebagai produsen, kayak saya sebagai produsen konveksi, misalkan salah satu usaha saya konveksi batik. Ya kan? Pekalongan kan tidak asing dengan itu. Ketika saat saya mau kirim barang saya keluar kota, misalkan Jogja, Solo, Surabaya, Jakarta, Sumatera, itu bukan berarti saya itu sok-sokan bahwa saya punya produk, terserah saya mau bersikap seenak saya, enggak. Meskipun dengan mitra saya, meskipun dengan orang konsumen saya, tetap orang itu harus kita layani dengan baik. Terus yang berikutnya prinsip-prinsip etika bisnis Islami. Yang pertama kesatuan atau tauhid. Bisnis itu tidak hanya melulu pada cuan-cuan saja, ya kan, dalam bahasa kalian kan cuan, ya kan. Tidak hanya cuan saja, tapi di situ ada orientasi keakhiratan. Gitu. Jadi kita dalam hal bisnis itu tidak hanya mengarah pada biar dapat untung banyak, profit oriented, enggak. Melainkan juga orientasinya adalah untuk meningkatkan ibadah atau arahnya ke keakhiratan. Contoh, ketika saat orang bisnis, bismillah saya mau niat bisnis, nyambut gawe, ya kan. Kalau hasilnya saya gunakan untuk ibadah. Nah, ibadah itu kan banyak. Bisa untuk jariah, misalkan ke pondok pesantren, terus juga untuk ngasih janda, anak yatim misalkan. Misalkan anak yatim kan mesti ya kan
Anak yatim kan mesti butuh kan? Artinya apa ya? Ya anak yatim memang mesti perlu dikasihani kan, kayak gitu kan. Ya Rasulullah kan bersabda, siapa yang ngurusi anak yatim, maka ketika saat di akhirat nanti bagaikan ya kan, kayak jari dua ini. Jadi kan bareng sama Rasulullah. Kan seperti itu. Ya mau nggak mau kan anak yatim itu kan ya apa ya? Memang perlu dipikirkan dan juga disayangi. Orang mau pikir ketok, tapi disayangi. Rasa kangen yang menyakitkan itu ketika saat rindu kepada orang yang sudah tidak ada. Kalau rindu kepada orang yang masih ada itu gampang, jak ketemuan COD itu kan. Ya kan? Selesai bar. Tapi kalau kangen sama orang, lah kangen itu kan obatnya harus bertemu kan. Coba kayak kalian sama pacar kalian yang sudah punya pacar, angkat tangan. Ngakune jomblo kabeh. Gayane padahal pacarnya siji loro telu papat ya kan. Ya kan? Coba kangen ya kan. Beb, kangen bebek gitu kan. Manggilnya apa? Naiki manggil apa karo pacare? Hah? Hah? Apa? Enggak punya. Ngakune ora duwe ben padha nyedaki. Lulu sudah punya belum? Sudah. Sudah. Jujur, ayo mau tak mau jujur. Ngapusi lo karo dosennya. Udah punya? Udah kan? Di mana domisilinya pacarnya? Lo kan ini memang domisilinya mana? Domisilinya mana pacarnya? Hah? Ya rasa, hah? Di kelas ini, Cinlok. Iya. Ya. Hah? Sopo? Pacarnya sopo? Ora saya tok meneng. Nang atine waduhnya Pak digasak karo Pak Fikri. Ya. Ya kan kangen, misalkan kangen pengen ketemu ya kan. Bahkan video callan pun kan nggak cukup kayak gitu kan. Termasuk kayak kita yang di pesantren, yang pernah ngaji dengan para kiai, lama nggak ketemu dengan kiainya, kangen. Meskipun nggak ada apa-apa kan, ketemu sowan bisa memandang wajah beliau itu kan ibadah juga. Lah ini kan luar biasa. Maka orang kangen itu kan obatnya harus bertemu, ya kan? Tapi orangnya yang dikangen itu sudah nggak ada. Terus gimana? Kan sakit kan seperti itu. Itu. Maka ketika saat seperti itu dalam hal bisnis, kembali ke materi, dalam hal bisnis itu ya hadirkan peran tauhid keimanan. Dalam hal bisnis itu ketika saat diniati mau bisnis, ketika mendapatkan pendapatan yang lebih, maka juga hasilnya itu digunakan untuk ibadah. Terus yang kedua keseimbangan. Seimbang antara duniawi dan ukhrawi itu harus seimbang. Artinya apa? Dalam hal menjalankan bisnis itu mengenal waktu. Waktunya untuk ibadah, ya harus ibadah, orang mau ditinggal. Nah, tapi kan ini ibadah juga, luruh nafkah. Iya betul. Tapi kan kita itu harus menyeimbangkan antara ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh ibadah kepada Allah Ta'ala berupa sholat, ya kan? Ibadah ghairu mahdhoh, ibadah sosial, ya kan? Ibadah interaksi dengan manusia, dengan orang lain. Nah, maka harus seimbangan. Sisi lain, keseimbangan yang lain adalah keseimbangan kepada sesama karyawan atau mitra. Nah itu. Artinya bukan berarti berat sebelah ya kan, berpihak sebelah, ini enggak, sama ratakan. Gitu. Terus yang ketiga, kehendak bebas. Bahwa dalam hal bisnis itu punya kebebasan. Tidak ada intervensi dari manapun. Kayak saya mau menciptakan produk A, B, C, nggak ada yang intervensi, terserah saya. Ini bisnis gua, ya kan? Terserah, mau saya ukuran misalkan tiba-tiba sakarpu, aku pak motif A, motif B, ya kan? Atau yang warna apa, terserah saya. Itu kehendak bebas. Tapi perlu diingat bahwa bebas itu juga ada aturannya, ya kan? Misalkan bebas, ya bebas tapi sopan, seperti itu. Harus sesuai dengan rambu-rambu agama atau norma-norma. Terus yang berikutnya tanggung jawab. Kita itu dalam hal menjalankan bisnis harus tanggung jawab. Ketika saat misalkan barang yang kita kirimi sesuai dengan order, barang yang kita kirim kok tidak sesuai dengan order, tidak sesuai dengan pesanan, ya kita tanggung jawab mengganti. Bukan berarti ya wis tak kirim ya wis salahmu dhewe ora teliti dan sebagainya misalkan. Ya kita harus tanggung jawab. Orang itu kan gini prinsipnya. Disiplin tanpa harus diawasi, ya kan? Bekerja tanpa harus diperintah, tanggung jawab tanpa harus diminta, ya kan?
tanggung jawab tanpa harus diminta. Misalkan kita punya melakukan keteledoran kesalahan, ya kita tanggung jawab. Kayak saya misalkan pernah kirim barang salah, jumlahnya salah, penghitungannya salah. Ya saya tanggung jawab. Ordernya kurang, ya saya kirimi lagi. Ya, terima kasih. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tadi ada yang tanyakan? Ya, silakan. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Hamidah Zahra, NIM 4121159. Sebenarnya mau tanya tadi terkait tentang konsep ya, etika bisnis. Itu yang kendalanya itu kan yang mungkin bagaimana terkait lingkungan yang beda agama. Itu seperti apa dan kendala seperti apa yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan etika bisnis Islam. Baik. Oke, terima kasih. Jadi biasanya gini, inilah yang perlu kita pahami bersama. Penting menghadirkan sebuah rasa toleransi. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar budaya dan sebagainya. Itu penting. Karena kalau orang mengabaikan toleransi, nanti mudah diadu domba. Mudah dibenturkan. Itu. Artinya apa? Semacam kayak pengkerdilan. Dia beda agama, ya kan? Beda keyakinan, wes rasa transaksi karo kae, gitu kan? Nah, ini kan sebuah pengkerdilan, sebuah sifat atau hal yang ingin dinafikan oleh orang-orang tertentu supaya tidak terjadinya transaksi dengan si A yang beda agama. Bahkan kita transaksi jual beli kepada orang yang nggak rajin sholat itu nggak masalah, ya kan? Coba kalau misalkan kalian atau bahkan orang yang nggak rajin ibadah lah, ya tetap sah sesuai dengan syarat dan rukun. Ada barangnya yang dijual belikan, ada penjual pembeli, kan seperti itu. Transaksi jual beli yang sah, yang nggak sah itu kan apabila adanya penjual tok, pembelinya nggak ada, sah nggak? Ya enggak kan, wong ora ono sing tuku ya ora terjadi sah kan? Ya itu. Artinya apa? Nggak masalah. Kendala bagi orang-orang tertentu yang fanatik terhadap paham-paham biasanya mengarah ke yang tidak menghormati antar kepercayaan, tidak menghormati antar agama itu. Seperti itu, Mbak. Itu ya, cukup ya. Ya. Itu saja dari saya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita.